wonder how, I wonder why. Say something about the sky and all that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai melukis irisan bidang dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Ismiranti Nurmasela, sebagai moderator. Selanjutnya, Katuan Nur Wahyuni, Nabila Putri, dan Anantia Afiah Miranti. Untuk presentasi akan disampaikan oleh Katuan Nur Wahyuni. Kepada Katuan Nur Wahyuni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal. Sebelumnya, saya menggunakan aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Saya bacakan soalnya, di mana diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi satu satuan. Lukislah irisan yang melalui pusat ADHE, pusat EFGH, dan titik H. Langkah pertama yaitu kita akan melukis kubusnya dengan menekan icon piramid dan cube. Kita menempatkan dua titik dengan panjang satu satuan, sehingga terbentuklah sebuah kubus. Kemudian warnanya, transparansi warnanya kita kosongkan agar terlihat lebih jelas dan di zoom. Cukup. Kita kembali pada soal. Irisan yang melalui pusat ADHE, pusat EFGH, dan titik H. Kita akan menentukan pusat dari bidang ADHE dengan cara menarik segmen di mana segmen tersebut merupakan diagonal bidang pada bidang ADHE. Segmennya yaitu antara titik H dan A dan titik E dengan D. Terbentuklah sebuah titik perpotongan pada bidang ADHE, di mana titik perpotongan tersebut merupakan pusat dari bidang tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat pusat EFGH dengan cara yang sama, yaitu menarik segmen antara kedua titik yang berseberangan di titik E dengan G dan titik H dengan titik F. Dan terbentuklah sebuah titik perpotongan, dan titik tersebut kita tandai dengan poin J. Poin J merupakan pusat dari bidang EFGH. Selanjutnya, sekarang kita sedang melukis irisan bidang dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Hal ini berbeda dengan yang kita lukis sebelumnya, yaitu menggunakan sumbu afinitas. Tetapi ini akan menghasilkan hasil yang sama. Cara yang pertama yaitu kita akan melukis sebuah bidang yang melalui titik H dengan titik J. Yaitu caranya dengan cara poligon, menempatkan poligon di titik H, F, B, D, dan kembali lagi ke H. Didapatlah sebuah bidang yang melalui titik H dan titik J. Kemudian kita akan melukis lagi sebuah bidang di mana bidang tersebut melalui pusat bidang ADEH yang berada di I. Caranya yaitu kita akan membuat sebuah titik bantu, yaitu titik midpoint, di mana titik tersebut apabila dihubungkan akan membentuk sebuah bidang yang melalui titik I. Titik midpoint tersebut kita tempatkan di antara rusuk EA, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik midpoint tersebut dengan poligon.
Mungkin kita akan merubah warnanya agar terlihat lebih jelas dengan warna yang dapat kita sukai. Setelah terbentuk seperti ini, maka ini merupakan dua bidang yang saling berpotongan. Selanjutnya, bidang tersebut telah memenuhi persyaratan di mana kedua bidang melalui titik HJ dan titik I. Selanjutnya kita akan melihat didapat dua buah bidang di mana kedua bidang tersebut berpotongan. Nah, caranya agar kita mendapat sebuah garis yang menghubungkan irisan, maka kita akan menandai perpotongan antara kedua bidang tersebut, di mana perpotongan tersebut berada di titik N dan titik L. Kita akan menandainya dengan cara menarik midpoint or center antara titik N ke titik L. Dan didapatlah sebuah titik pertengahan, di mana titik tersebut ditandai dengan O. Nah, selanjutnya kita lakukan pada cara yang sama agar O tersebut mempunyai dua titik yang sejajar secara horizontal, yaitu kita akan menarik midpoint antara titik N ke M dan titik K ke L. Nah, jadi didapatlah ketiga titik yang sejajar. Selanjutnya kita akan menarik segmen yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Didapatlah sebuah titik pada bidang ABFE. Nah, caranya agar kita memperoleh sebuah irisan, kita harus menarik sebuah garis bantu, di mana garis bantu tersebut menghubungkan titik A, titik R, dan titik F. Jadi kita akan menarik sebuah segmen dari titik F ke R ya, ini ke R dan ke A. Agar supaya lebih jelas, kita akan menggambarkan sebuah poligon yang menghubungkan titik F ke titik A, titik H, dan kembali lagi ke titik F. Maka terbentuklah sebuah irisan, di mana irisan tersebut melalui titik I, titik J, dan titik H. Dan titik I dan titik J merupakan pusat dari bidang. Apabila dilihat secara 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Ini merupakan irisan bidangnya. Untuk membuktikannya, kita dapat menarik plane talk 3 point, di mana ini menghubungkan 3 titik, yaitu H, J, dan I. Nah, didapatlah seperti ini, di mana bidang irisan yang telah kita bentuk telah sejajar dengan HIJ. Jadi ini sudah terbukti. Dari pemaparan yang dapat saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal dengan menggambar irisan bidang menggunakan sumbu afinitas mempunyai hasil yang sama, namun menggunakan metode-metode atau cara-cara yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Tuan Nur Wahyuni yang telah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nabila Putri. Kepada Nabila Putri, dipersilahkan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi.
Yang pertama yaitu menggambar irisan bangun ruang dengan cara perpotongan bidang diagonal dilakukan dengan cara memanfaatkan garis potong bidang diagonal bangun ruang tersebut. Yang kedua, menggambar irisan dengan cara ini tidak memerlukan perluasan daerah gambar, tetapi jika alasnya merupakan segi N dengan N yang cukup besar, maka gambar ini akan menjadi lebih rumit. Yang ketiga, irisan yang dilukis dengan menggunakan sumbu afinitas sama dengan hasil irisan yang dilukis dengan diagonal bidang. Baiklah, sekian kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Putri yang telah menyampaikan hasil kesimpulan pada presentasi kali ini. Dan itulah tadi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh Kak Tuan Nur Wahyuni dan kesimpulan oleh Nabila Putri. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.